Hidup hanyalah soal persepsi. Mata kita sebenarnya tidak melihat. Ia hanyalah reseptor penerima cahaya yang selanjutnya mengirimkan informasi tersebut ke otak untuk dipersepsikan. Itulah kenapa dalam gelap kita nggak bisa melihat. Ini warna biru. Mungkin semua orang setuju. Tapi tidak ada yang menjamin biru yang saya lihat sebiru apa yang kamu lihat. Begitu pula dengan telinga, hidung, kulit, dan lidah kita. Mereka merupakan reseptor yang mengirim semua informasi itu ke otak. Sebuah tempat yang sebenarnya terisolasi sama sekali dengan dunia luar. Sejak otak mempersepsikan segalanya, sebenarnya hidup kita tidak ada bedanya dengan mimpi. Cuma durasinya saja yang jauh lebih panjang. Mungkin kematian adalah bangun yang sesungguhnya. By the way, dalam mimpi saya atau mungkin kamu pernah ketemu dengan orang-orang yang nggak dikenal. Kira-kira orangnya benar-benar ada nggak ya? Persepsi bisa sangat menyesatkan, terutama jika diputar terus-menerus dalam otak kita. Jika suatu saat alien benar-benar datang ke bumi, mungkin kita harus menjelaskan kepada mereka kenapa selama ini kita selalu membuat persepsi yang salah soal mereka. Sama halnya jika suatu saat kamu punya kesempatan untuk ketemu setan. Bisa jadi saat itu kamu benar-benar merasa heran, karena mereka tidak seperti yang kamu duga selama ini. Ternyata mereka itu kecil, bodoh, dan sama sekali nggak menakutkan. Otak adalah organ yang bertanggung jawab kenapa mata disebut mata, telinga disebut telinga, atau hidung disebut hidung. Kenyataannya otak adalah satu-satunya organ yang memilih nama untuk dirinya sendiri. Dari semua persepsi yang kita punya, ketakutan mungkin salah satu yang paling berjasa membuat kita bisa bertahan hidup sampai saat ini. Takut miskin, takut lapar, takut mati. Dengan itulah kita survive, mungkin sejak zaman kita jadi sperma. By the way, kamu dan saya adalah satu dari ratusan juta kemungkinan kombinasi kehidupan. Tapi apa ya kira-kira yang membuat kita lebih baik di antara ratusan juta sperma yang lain? Lebih pintarkah? Lebih ganteng atau cantikkah? Lebih kuatkah? Atau cuma lebih beruntung? Saat ulang tahun yang pertama, kita merayakan 1 tahun keberhasilan kita untuk berubah jadi manusia. Sedangkan ulang tahun berikutnya, kita hanya merayakan kemampuan kita untuk bisa tetap jadi manusia. Ulang tahun. Kenyataannya bukan tahun yang diulang. Sebab waktu dalam dimensi manusia normalnya kan hanya bisa bergerak maju. Dan sebuah kenyataan bahwa umur kamu setiap waktu justru bertambah. Sebentar. Atau malah berkurang. Tapi apapun arti usia bagi kamu, yang jelas kita semua sama-sama sedang menuju kematian. Kalau sekarat adalah keadaan saat menjelang kematian, sebenarnya manusia sudah mulai sekarat sejak ia dilahirkan. Cuma waktunya aja yang lebih lama. Dan hidup sebenarnya cuma versi panjang dari cerita tentang saat-saat kematian kita. Tapi bagaimana jika seandainya orang mati bisa hidup lagi meski cuma dalam sekejap dan cuma boleh bilang satu kata? Kira-kira apa ya yang bakal mereka bilang? Dingin? Panas? Enak? Damai? Surga? Atau neraka? Atau apa ya kira-kira? Nggak ada orang yang hidup abadi, setidaknya sampai saat ini. Tapi jika setiap manusia bisa menyumbang 1 tarikan nafas dan 1 buangan nafas saja buat kamu, maka kamu punya tambahan nafas untuk hidup selama 665 tahun. Tapi daripada berumur panjang, bagaimana jika seandainya hidup kamu bisa di-restart? Kamu ingin menjadi siapa kira-kira? Blackpink? Lady Gaga? Albert Einstein? Atau Justin Bieber? Saat kamu mendambakan kehidupan orang yang mungkin kamu kagumi, di belahan dunia lain ada seseorang yang sedang mengeluh soal kehidupannya yang justru sedang kamu idam-idamkan. Saya sering membayangkan bahwa hidup ini ternyata adalah sebuah game. Saya karakter utama, sedang kamu hanyalah sebuah program komputer, atau sebaliknya dalam sudut pandang kamu. Sebuah game biasanya bisa dipilih tingkat kesulitannya, tergantung seberapa menantang kamu ingin memainkannya. Easy, normal, hard. Mungkin hidup kamu sulit karena kamu milihnya hard. Sebaliknya hidup kamu sukses dan banyak uang sebab kamu memilih easy. Kalau dipikir-pikir, seumur hidup kamu bersusah payah mencari uang hanya untuk 2 kemungkinan ini. Untuk suatu saat dihabiskan atau ditinggal mati. Apapun kemungkinannya, kamu harus tetap bayar pajak. Pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk berbagi pada sesama. Bayar pajak itu mirip kayak berlangganan Netflix dengan film realita kehidupan dengan kontrak yang nggak bisa di-cancel. Kamu mungkin akan benar-benar marah saat filmnya jelek, yaitu saat para koruptor mengambil posisi sebagai peran utama. Dalam hidup, kamu menghabiskan 3/4-nya hanya supaya 1/4 sisa hidup kamu bisa digunakan untuk sebuah mimpi menikmati hidup. Kenyataannya, saat usia bertambah tua, orang cenderung memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk menikmati hidup di 1/4 sisa hidup mereka.
Jadi kalau kamu bercita-cita menikmati hidup, lakukanlah sekarang. Tapi ketika kamu membeli sesuatu yang kamu impikan dengan menggunakan kartu kredit, sebenarnya kamu sedang meminjam kenikmatan hidup kamu di masa depan. Nggak kerasa sudah lebih dari 10 menit berlalu. Tapi sekali lagi, apa sih artinya waktu? Menurut para ahli, umur semesta ini katanya 14 miliar tahun. Jika dikonversi menjadi 24 jam, maka kamu baru hidup selama sepersekian detik saja di planet bernama Bumi ini. Bumi sendiri baru berumur 4,5 miliar tahun. Masih cukup muda jika dibandingkan umur alam semesta. Sebagai makhluk yang masih muda, Bumi perlu makanan dan nutrisi yang bergizi supaya bisa tetap hidup dan tumbuh. Jangan-jangan sebenarnya kita ini binatang ternak, dan bumilah yang sedang berternak. Ia memakan kita saat kita mati. Dan oksigen adalah racun mematikan dengan efek tidak langsung, supaya manusia bisa terus berkembang biak, sehingga akan selalu ada makanan bagi bumi untuk dimakan. Dan program keluarga berencana lebih mirip seperti wabah flu burung bagi bumi. Dan bumi jika dibandingkan dengan alam semesta hanyalah setitik debu di tengah gemerlap lampu-lampu kota metropolitan. Tapi bumi itu mirip kayak seseorang yang tahu di mana posisi yang paling nyaman dan cukup hangat untuk menonton pertunjukan cahaya. Hidup itu memang aneh, terutama di atas tempat duduk seluas 90 x 120 cm ini. Tempat ruang kebebasan berpikir dan berpendapat itu ternyata bukan cuma sekedar mitos. Meski ya memang cuma di tempat ini, saat buang air besar saja. Setidaknya ada semacam perjanjian tak tertulis bahwa yang terjadi di atas kloset ini akan tetap berada di sini, supaya kita masih bisa dianggap waras saat tidak berada di atasnya. Atau dengan kata lain, jangan buang air besar di sembarang tempat. Inilah yang terjadi sesaat menjelang kematianmu. Tubuhmu mulai melemah, gelisah, dan dipenuhi kecemasan. Detak jantungmu nggak normal. Tangan dan kakimu terasa dingin. Nafasmu cepat, namun berangsur-angsur menjadi lambat. Hingga pada suatu titik, tiba-tiba kamu akan lupa untuk bernafas. Kulitmu menjadi hitam dan kusam. Kamu mati rasa. Di saat-saat terakhir, kamu mendengar, tapi tubuhmu tidak lagi merespon. Sekarang waktumu benar-benar tinggal sebentar lagi. Kamu sekarat. Selamat, sebab kamu akan mati seperti kebanyakan orang mati. Yap, sekarat adalah cara mati yang paling umum. Dan faktanya itu telah berhasil membunuh sekitar 50 juta dari kita setiap tahunnya. Atau sekitar 1/6 penduduk Indonesia di tahun 2030-an. Kebanyakan orang mati karena alasan ini. Terlalu mainstream. Atau bahkan membosankan. Atau mungkin kamu punya alternatif lain untuk mati. Atau bagaimana jika kita adakan kontes kematian? Tempat pertama akan diberikan kepada siapapun yang terbunuh dengan cara yang paling tidak biasa. Mau ikutan? Pemenangnya akan mendapat 1 triliun rupiah, tapi nggak bisa diwariskan. Bagaimanapun, jika kamu menang, kamu mati. Tunggu dulu, tapi harus ada aturannya. Biar adil, kematianmu haruslah sebuah kecelakaan, atau setidaknya bukan sesuatu yang disengaja. Bukan dengan cara misalnya terjun dari gedung tinggi atau mengiris nadi dengan pisau dapur. Kamu pasti berpikir ini gampang. Bagaimana dengan jatuh dari pesawat? Tidak semudah itu. Kemungkinan sebuah pesawat akan jatuh dan mengalami kecelakaan yang fatal adalah 1/11 juta. Artinya, jika kamu naik pesawat setiap hari, kamu harus hidup sekitar 30.000 tahun untuk benar-benar mengalami kecelakaan. Umurmu saja belum tentu sampai 100. Bagaimana kalau menjadi astronot? Nah, peluangnya sekitar 1 dari 100 peluncuran kamu akan mati dalam kecelakaan yang fatal. Kelihatannya jauh lebih baik kan? Tapi tunggu dulu. Untuk jadi astronot, setidaknya kamu harus punya gelar master, kesehatan yang sempurna, bukan perokok, dan kamu harus bisa menyingkirkan ribuan ahli fisika dan matematika dengan minat yang sama. Bagaimana dengan bungee jumping? 1 dari 100.000. Roller coaster? Cuma sekitar 4 orang per tahun. Panjat tebing? Sekitar 1 dari 2.000. Tapi jika kamu naik di atas 6.000 meter, kemungkinannya jadi 1/10. Aha, ini dia. Tapi tunggu dulu, kamu akan berpikir itu curang. Orang normal kan nggak mendaki gunung. Bagaimana jika masuk ke hutan? Sekitar 1.000 orang mati digigit kalajengking. 15.000 orang mati digigit ular setiap tahun. Atau kamu mau yang sedikit lebih santai dan menyenangkan? Ada nih, rokok membunuh sekitar 100 juta orang dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Obesitas membunuh 300.000 orang. Minuman keras 80.000 orang.
Narkoba ya sekitar beberapa ratus ribu lah. Sepertinya apa yang kamu takutkan ternyata lebih jarang dari yang pernah kamu duga. Kemungkinan kematianmu akan sangat membosankan. Tapi bicara soal kematian, kamu harus hidup dulu, harus lahir dulu. Nah, bagaimana dengan kemungkinan kelahiranmu? Ini mungkin lebih menarik. Dengan asumsi orang tuamu bersosialisasi seperti manusia normal, kemungkinan mereka bertemu adalah sekitar 1/20.000. Kemungkinan mereka bahkan punya anak sekitar 1/2000. Dengan asumsi mereka bertemu dan ayahmu berhasil meyakinkan ibumu bahwa dia akan setia, dan ibumu maklum bahwa kemapanan hanyalah sebuah proses dari hidup, kemungkinan bahwa kamu akan dilahirkan dari proses pertemuan antara sperma dan sel telur mereka sekitar 1/400 kuadriliun. Tapi itu bahkan belum semua. Bicara soal ayah dan ibumu, jangan lupa, ada nenek moyangmu yang juga harus dihitung. Jika kamu hanya mengambil sekitar 100.000 generasi ke belakang, hasilnya adalah 1/10⁻45.000 kemungkinan mereka akan bertemu. Jika ditambahkan kemungkinan sel sperma mereka bertemu dengan telur, hasilnya menjadi sekitar 1/10⁻2.500.000. Atau bisa ditulis dengan 1/1 dan angka 0 segini banyak. Kesimpulannya, kematianmu cukup membosankan, dan kelahiranmu lebih jarang dari peristiwa komet Halley. Nah, gitu gawe mah dulur, semangat lur, gawe mah hayo. Ulah sok loba ngade ngomong batur Gawe kitu wae mah cenah ira adek bogana cenah. Moal beunghar gawe kitu wae mah. Gua neh ulah didenge omongan kitu mah lur. Mere hanteu, nulungan hanteu. Ayo, semangat gawe mah. Leutik leukeunnan, gede, rawu pokona mah ayo. Garana wae mah lur, semangat lur.